selamat datang di Herbal Sehat Pakaian Tepat, podcast edukasi dari kami kelompok 3 program studi sarjana farmasi Stikes Ganesha Husada Kediri. Saya Sarah Billy dan hari ini kita akan ngobrol santai tentang penggunaan obat herbal secara rasional. Dan lebih serunya lagi, kita akan bahas contoh penerapannya pada penyakit diabetes. Nah, sudah ada rekan mahasiswa dari Stikes Ganesha Husada Kediri, program studi farmasi. Ada Kak Bonifasya dan juga Kak Adelina. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya dan teman saya. Tema kali ini sangat penting untuk dibahas. Sekarang banyak orang yang menggunakan obat herbal karena dianggap alami dan aman. Wah, betul sekali nih Kak. Tetapi yang sering menjadi pertanyaan kita itu, apakah obat herbal itu aman dan digunakan tanpa aturan? Nah, ini yang kita akan bahas bersama hari ini Sobat Sehat. Jadi teman-teman yang sering minum jamu, rebusan daun atau obat tradisional lainnya, wajib banget nih dengar sampai selesai ya. Tetapi meskipun herbal itu alami, bukan berarti kita bisa menggunakan seenaknya Sobat Sehat. Kenapa? Karena banyak dari kita yang menggunakan herbal cuma berdasarkan perkataan orang, rekomendasi tetangga, atau informasi dari media sosial tanpa melihat dosis dan keamanannya. Padahal sama seperti obat modern, herbal juga bisa beresiko kalau digunakan tidak rasional. Wah, tepat sekali ya. Penggunaan obat herbal secara rasional berarti obat digunakan tepat indikasi, tepat dosis, tepat cara, dan berdasarkan bukti ilmiah. Jadi tidak asal minum karena ikut-ikutan atau mitos ya Sobat Sehat. Oke. Nah, Sobat Sehat, untuk mendukung hal ini, pastikan obat herbal yang Sobat Sehat beli sudah terdaftar di BPOM. Kalau semisal Sobat Sehat sedang minum obat dari dokter, jangan sembarangan menggabungkan obat herbal tanpa konsultasi. Jadi intinya jangan menggunakan obat herbal dengan sembarang ya Kak ya, gitu ya. Oke, Sobat Sehat, kita akan membahas lebih spesifik lagi, yaitu salah satu penyakit yang sering sekali dikaitkan dengan obat herbal, yaitu penyakit diabetes mellitus. Benar ya Kak? Ya, Betul banget Kak. Jadi diabetes adalah kondisi kadar gula darah tinggi secara kronis, dan banyak orang di luar sana yang mencoba mencari bahan alami agar bisa membantu mengatasi Tapi mungkin memang ada beberapa bahan alami yang memang betul, tapi itu tidak mempengaruhi atau mengurangi gula darah tingginya. Tidak mempan ya, seperti itu ya Kak? Iya. Oke, apa sih salah satu contohnya, boleh disebutkan ya Kak? Ya, tentu saja boleh. Oke. Misalnya daun insulin yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin, pare yang mengandung senyawa karatin yang juga membantu menurunkan gula darah, kayu manis yang meningkatkan metabolisme glukosa, dan juga daun salam dan mahkota dewa yang juga secara tradisional bisa menjaga kadar gula. Ya, menarik sekali Sobat Sehat. Tetapi ada kata tetapinya nih. Apakah obat herbal dapat menggantikan obat dari dokter? Nah, ini penting sekali untuk dibahas teman-teman. Herbal tidak boleh digunakan sebagai pengganti obat dokter tanpa konsultasi. Herbal hanya boleh dijadikan terapi pendamping, bukan pengganti. Misalnya pasien diabetes yang sudah menggunakan metformin boleh konsumsi teh daun insulin, tetapi tetap dengan pemantauan dokter agar tidak terjadinya hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah. Wow, luar biasa sekali Sobat Sehat. Jadi kuncinya harus bijak ya. Gunakan herbal dengan dasar pengetahuan dan bukti ilmiah ya. Jangan hanya sekedar katanya bagus ya Sobat Sehat. Oke. Betul banget, karena yang kita cari itu bukan cuman alami tetapi juga aman dan efektif. Ya,
Jadi sekali. jadi kami juga membuat buklet yang sebagai panduan praktis, Kak. Oke. Ingat ya, semua harus digunakan dengan dosis yang tepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa obat herbal itu bermanfaat kalau digunakan secara rasional. Ya, Oke. benar sekali, karena sehat itu bukan cuman alami atau kimia, tetapi soal bagaimana kita menggunakan obat dengan pengetahuan dan tanggung jawab. Ya, betul sekali. Sobat sehat, kita sudah sampai di akhir episode ini. Gak nyangka banget waktunya cepat berlalu ya Sobat sehat. Kesimpulannya itu penggunaan obat herbal adalah warisan budaya yang sangat berharga. Tapi kunci utamanya agar obat herbal memberikan manfaat optimal adalah penggunaan secara rasional. Oke. Pesan kunci dari kami, jangan takut menggunakan herbal, tapi jadilah pengguna yang cerdas dan